Kadang-kadang kita bilang, maaf Quran, aku sibuk. Mungkin kita ngejar dunia. Maaf, aku sibuk, mungkin kita mengejar bisnis. Kita mengejar niaga dunia. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kalau kita mengejar Al-Quran, kalau kita mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan menyebabkan kita kehilangan dunia. Bahkan kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Ya, dua-duanya. Fadhkuruni adhkurkum. Ya kan, itu kan? Siapa yang mengingatku, senantiasa mengingatku, aku akan ingat hidupnya. Gitu. Makanya orang yang selalu zikir sama Allah, dan Al-Quran itu adalah zikir yang paling agung, Allah akan ingat kehidupan dia. Ya. Kalau dalam Al-Quran ada surah Al-Ma'idah ayat 66. Walau annahum aqamut taurat wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat, ya, Injil, dan apa yang kami turunkan, apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, itu Al-Quran juga di situ. Maka kata Allah, la'akalu min fawqihim, maka kami akan kasih dia makan. La'akalu itu pakai taukid yang banyak tuh. La'akalu, pasti akan aku makankan dia, akan aku kasih makan dia. Min fawqihim, dari atas, wa min tahti arjulihim, dari bawah kakinya. Ya, makan itu simbol daripada kebutuhan kita yang paling pokok. Maka seolah Allah bilang, siapa yang menegakkan Al-Quran, Allah yang memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Makan aja dipenuhi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang penuhi kehidupannya. Jadi Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya kesibukan. Gitu. Maka berpaling dari Al-Quran berarti kita berpaling dari sebaik-baiknya kesibukan. Kadang-kadang kita bilang, maaf Quran, aku sibuk. Mungkin kita ngejar dunia. Maaf, aku sibuk, mungkin kita mengejar bisnis. Kita mengejar niaga dunia. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kalau kita mengejar Al-Quran, kalau kita mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan menyebabkan kita kehilangan dunia. Bahkan kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Ya, dua-duanya. Surah Fatir ya, ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Lihat yang pertama tuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, bersama Al-Quran, membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah, salat yang kedua. Ketiga, wa anfaqu, berinfak. Maka di akhirnya kata Allah, maka yarjuna tijaratan lan tabur, sebenarnya dia sedang berharap atau mengharapkan sebuah bisnis perniagaan yang tidak mungkin rugi. Karena bisnis ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena bisnis ini keuntungannya di akhirat dan di dunia juga. Tapi kalau kita kejar dunia, kalau kita kejar, kita meninggalkan Al-Quran, maka akhirat sudah pasti tidak dapat, dunia belum tentu dapat. Gitu. Jadi mengejar akhirat, kita akan dapatkan akhirat berikut dunia. Tapi mengejar dunia, kita akan kehilangan akhirat dan dunia belum tentu dapat. Kalau analoginya gini, siapa yang menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi siapa yang menanam rumput, padi tidak mungkin tumbuh. Gitu kan? Atau siapa yang meminta air, pasti dia akan dapatkan air dan gelas. Coba aja. Tolong dong minta ambilin air minum. Pasti dia dapatkan air dan gelas. Gak mungkin orang bawa air pakai gini kan, pakai tangan. Gitu. Tapi siapa yang meminta gelas, dia tidak dapatkan air. Minta gelas dong, ya udah diambilin gelas aja. Gitu. Maka kejarlah air. Air itu adalah akhirat, Al-Quran. Ya, kalau kita kejar Al-Quran, kita akan dapatkan wadahnya. Dunia itu wadahnya. Ya, dunia itu wadahnya, wadah tempat kita mengisi air, tempat kita beramal, tempat kita mengumpulkan pahala. Gitu. Maka kejar isinya, pasti kita dapatkan wadahnya. Jangan minta wadahnya, kita nggak dapatkan isinya. Gitu. Bu beli es, pasti dapat wadahnya. Dapat gelasnya sama esnya gitu. Kalau makan di warung. Coba kita, Bu beli gelas, dapat nggak esnya? Kan nggak dapat. Ya udah dapat gelas aja. Gitu. Maka kejar isinya. Akhirat itu esensi dari hidup kita, isinya itu. Nanti kita akan dapatkan wadahnya karena dunia itu adalah wadah. Ya, dunia itu wadah.
Oke, mungkin itu yang disampaikan 1 jam, kurang dikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tentu bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari kesalahan saya pribadi. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Saya nggak tahu nih apakah ada tanya jawab. Silakan aja. Asar masih lama insya Allah di sini. Syukran, jazakallah khair. Anda memang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan jujur saya sendiri tertampar gitu kan dengan motivasi dari beliau. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Ustaz. Nah, 3 cukup ya Ustaz ya? Taib. 3 cukup atau berapa? Cukup, 3 aja, cukup. Oke, boleh dari para peserta yang ingin bertanya silakan. Ustaz Asad, di chat mungkin itu ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Ini warga bumi dari mana nih? Rame banget. Oke. Kita sekarang ini ada pertanyaan dari chat. Ya. Ini agak panjang ya Ustaz ya. Agak panjang ini lumayan. Sudah saya baca ya. Ustaz, izin mau bertanya. Aku dulu pernah di pondok masuk kelas karyawan kena ngajar. Setelah setahun baru dapat kurang lebih 7 juz. Terus setelah itu menikah. Setelah melahirkan tidak menghafal lagi karena belum bisa bagi waktu antara ngurus anak, ngajar, terus kemudian pekerjaan, rumah tangga. 2,5 tahun kemudian lahir lagi anak kedua, tambah sibuknya. Kalau ngajar anak-anak yang satu dititip ke UA dan yang satu ke rumah asuh. Ketika menghadiri suatu pengajian, ada yang tilawah surat Al-Ahqaf. Aku menangis karena surat tersebut udah pernah dihafal tapi tidak ngerasain di telinga. Setelah anak pertama 6 tahun barulah aku keluar ngajar demi fokus menghafal di suatu lembaga tahfiz dan ngurus anak-anak. Yang menjadi pertanyaan satu, selama 6 tahun tersebut meninggalkan hafalan apakah dosa? Itu yang pertama Ustaz. Setelah 6 tahun tersebut aku meninggalkan hafalan apakah dosa? Yang kedua, sekarang udah 4 tahun masih murojaah hafalan terus, belum nambah hafal lagi. Kok yang lebih mudah menghafal ketika waktu di pondok ya? Karena mungkin di sana ngurus anak-anak, antar jemput sekolah, dan pekerjaan rumah tangga. Oke, ini udah dapat nih pertanyaannya. Cukup ya. Udah dapat nih. Oke, Ustaz, boleh. Ana udah baca juga di sini. Oke, ini panjang banget kisahnya. Ada, tapi bagus tuh ya, menangis saat kita mendengar hafalan yang wah ini mantan hafalan nih gitu kan. Ada rasa-rasa gitu kan, lumayan. Itu perasaan yang bagus. Kalau dalam dalam konsep Al-Quran itu ada 3 nafs. Itu namanya nafsul lawwamah. Kalau nafsu pertama nafsul ammarah, yang terakhir nanti nafsul mutmainnah yang paling tinggi. Tapi kita harus punya nafsul lawwamah itu. Jiwa yang selalu mencerca diri sendiri, bukan mencerca dalam hal negatif. Maksudnya bukan dalam makna negatif. Tapi kita memang harus punya rasa seperti itu. Kalau kita melakukan dosa, kita kenapa ya saya melakukan dosa? Justru saat kita tidak punya perasaan itu, artinya alarm sudah hilang. Itu yang kata para ulama, kathratul misas tumitul ihsas. Terlalu banyak berinteraksi atau terpapar sesuatu, mati rasa. Ya, udah saking seringnya melakukan dosa, pas melakukan dosa udah mati rasa, biasa aja. Nah, kalau kita masih ngerasa connect atau terpukul nih, pas dengerin aduh. Nah, itu berarti kita punya nafsu lawwamah. Nafsu yang harus kita pertahankan untuk mendapatkan nafsu yang ketiga nanti. Nafsu mutmainnah. Maka pertanyaannya, selama 6 tahun tersebut meninggalkan hafalan apakah dosa? Wallahu alam, karena dosa itu bukan vonis dari manusia, apalagi saya. Wallahu alam, dosa biarkan urusan Allah, tapi jangan fokus di sana. Ya, jangan fokus ya Allah saya dosa nggak ya? Nanti kita bikin insecure, bikin kita pesimis, bikin kita down. Tapi fokus ya Allah, mungkin saya dulu melakukan sebuah kesalahan, meninggalkan hafalan. Tapi hari ini saya akan berjanji, saya berusaha tidak meninggalkan hafalan itu lagi. Ya, yang masa lalu itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak istighfar saja, banyak bertaubat, karena Allah akan menghapuskan dosa di masa lalu kita dengan istighfar dan taubat. Ya, dosa apapun atau tidak dosa itu urusan Allah gitu. Tapi kita fokus hari ini kita bisa melakukan apa. Sudah punya hafalan, maka bikin target sehari harus berapa,
seminggu harus dapat berapa, sebulan harus dapat berapa. Target berkala saja. Ya, sederhanakan target, kejar istiqomahnya. Nggak usah sehari harus 5 juz misalnya. Sederhanakan saja, tapi harus istiqomah. Sehari 1 juz, besok 1 juz, besok 1 juz. Yang penting istiqomah. Gitu. Kenapa ya? Karena kan kesibukannya sudah berbeda. Terus yang kedua ini, saya jawab cepat ya semuanya. Tentu lebih mudah menghafal saat di pondok. Gitu. Makanya ada orang yang pengen nikah supaya mudah menghafal. Nah, tunggu dulu. Nah, dia belum menikah aja tuh, dia nggak tahu dia. Ya, ada orang yang dengan menikah mudah hafalannya, tapi tidak berlaku general. Ya, saya sudah menikah, saya sudah tahu rasanya. Kalau mau selamat, maka interaksi kita dengan Al-Quran itu sudah harus benar dulu, baru nikah. Kalau kita, interaksi kita nggak benar sama Al-Quran, terus kita bilang pengen nikah supaya nanti mudah menghafal, maka masalah kita sebelum menikah akan tetap menjadi masalah saat kita menikah. Percayalah. Gitu. Kalau mau tidak menjadi masalah saat menikah, sebelum menikah sudah diperbaiki dulu. Ya mungkin belum selesai 30 juz, tapi interaksinya sudah diperbaiki. Maka saat menikah tidak akan menjadi masalah, insya Allah gitu. Nah terus dahulukan mana antara tilawah, murojaah atau nambah hafalan? Untuk orang yang sudah punya hafalan dan hafalannya hilang, maka yang paling utama bagi dia adalah murojaah. Ya, murojaah. Jangan nambah hafalan dulu. Tilawah gimana? Tilawah boleh, bukan boleh, bagus. Tapi porsinya masih jauh lebih banyak murojaahnya. Bagi dia, yang paling penting, yang paling urgent bagi dia itu adalah murojaah. Karena bagaimanapun murojaah itu sama dengan tilawah. Kalau kita murojaah kan baca Al-Quran. Ya, sama, setiap hurufnya diganjar pahala, sama juga. Cuma mungkin penting tilawah, kenapa? Tilawah yang baca gitu, kenapa? Karena supaya semua ayat tetap dibaca. Tapi porsinya mungkin lebih sedikit. Kenapa? Karena dia sedang sedang fokus ke murojaahnya. Jadi gitu. Wallahu alam. Nah, itu jawabannya. Baik, Ustaz Quran. Yang kedua, bagaimana cara mencintai Al-Quran dan caranya agar kita tidak bosan dengan Al-Quran? Oke. Cara mencintai Al-Quran dan cara tidak bosan. Enggak ada. Cara tidak bosan nggak ada. Ya, kenapa? Karena gini, bosan itu pasti. Gini, ayatnya kan gini, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Itu malaikat. Malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. La yafturun, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, tidak pernah futur. Itu malaikat. Kalau manusia pasti akan tiba bagi dia rasa bosan sesekali, rasa futur sesekali. Tapi yang kita hilangkan itu adalah bukan bagaimana supaya tidak bosan. Karena bosan pasti akan muncul. Tapi bagaimana setiap bosan itu datang, kita selalu bisa mengalahkannya. Bagaimana caranya? Ya caranya dipaksa. Gitu. Caranya dipaksa. Pas lagi bosan, pas lagi futur, pas lagi down, pas lagi jatuh, pas lagi malas, paksa. Itu caranya. Ya, itu cara yang terbaik. Bagaimana kita bisa jatuh cinta? Itu kan cara yang keduanya. Cinta itu akan muncul setelah interaksi yang panjang. Jadi jangan ujuk-ujuk saat pengen jatuh cinta. Tipsnya apa? Supaya besok saya jatuh cinta kepada Al-Quran. Ya nggak bisa kayak gitu. Cinta itu kan muncul setelah interaksi yang panjang. Caranya paksa dulu berinteraksi. Semakin banyak kita interaksi, maka semakin kita jatuh cinta. Gitu ya. Semakin kita banyak interaksi, maka semakin kita jatuh cinta. Jadi jatuh cinta itu harus dipaksa. Ya dia nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa. Tips jatuh cinta. Saya kasih tahu 1, 2, 3, besok langsung jatuh cinta. Nggak bisa kayak gitu. Dia harus dipaksa. Ya, caranya adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Karena cinta itu akan muncul dengan banyaknya interaksi kita dengan Al-Quran. Gitu. Ya. Bukti kita cinta dengan Al-Quran itu kita tidak teralihkan dari Al-Quran. Nah itu buktinya. Gimana sih cara mengetahui saya sudah cinta belum sama Al-Quran? Itu biasanya kita nggak teralihkan sama Al-Quran. Ada satu kisah yang saya pernah baca, kisah Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sholihah yang banyak lelaki yang sangat menginginkannya. Suatu saat Hasan Basri pun menginginkan dia. Nah, ada satu laki-laki yang datang kepada Rabi'atul Adawiyah. Dia cerita gini, Rabi'atul Adawiyah nanya, apa yang menyebabkan engkau jatuh cinta dan ingin menikahi saya? Kata laki-laki itu, karena engkau cantik, engkau masih muda, engkau sholihah, dan engkau juga masih berparas yang cantik misalnya gitu. Terus kata Rabi'atul Adawiyah, kalau itu yang engkau cari, maka adikku
lebih cantik daripada aku, lebih muda daripada aku, lebih solihah daripada aku. Dan dia ada di belakangmu. Maka kemudian laki-laki itu berpaling ke belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Kemudian Rabi'atul Adawiyah mengatakan, adakah cinta itu berpaling? Nah gitu. Ternyata dia cuma ngetes. Kalau benar-benar cinta itu nggak akan berpaling. Kalau kita benar-benar cinta sama Al-Quran, kita tidak dipalingkan dengan kesibukan yang lain. Pas baca Quran, teman ngajak main game. Nah main yuk gitu kan. Nah itu pembuktian cinta tuh. Kalau kita lebih mencintai Al-Quran, bentar, saya sedang berduaan sama Al-Quran. Nah gitu kan. Jadi kita nanti ya mainnya lagi target Al-Quran nih. Nah gitu. Nah itu tanda kalau kita sudah jatuh cinta. Jadi kembali lagi tadi, cara mencintai Al-Quran tentu dipaksa. Juga supaya kita tidak bosan. Pas bosan itu datang, dipaksa juga. Gitu. Kalau kita sering memaksa, maka semakin banyak interaksi, maka semakin kita jatuh cinta dengan Al-Quran. Itu pasti. Ya itu pasti. Wallahu a'lam. Mungkin saat-saat ke pertanyaan yang ini kali, yang langsung kalau ada. Ini yang hadir nih. Oke, bagi teman-teman yang hadir bisa bertanya langsung. Silakan. Warga bumi itu, silakan. Tafadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, kami dari Pondok Kof dari Yogyakarta. Alhamdulillah menyimak hari ini dan pembahasan yang antum sampaikan sangat luar biasa. Nah, ada satu ungkapan dari yang sangat sangat berarti itu, orang paling rugi adalah orang yang disibukkan dari sebaik-baiknya kesibukan, yaitu kesibukan dengan Al-Quran. Namun kadang Ustaz, justru kita yang sudah lama dengan Al-Quran gitu, jadi seakan-akan bingung gitu. Nggak jelas arah, maksudnya cuma ngalir aja gitu, dan seakan kok kami gini-gini aja gitu. Pas melihat teman-teman di luar itu ada yang nggak terlalu sibuk dengan Al-Quran, tapi justru lebih dekat dengan Al-Quran gitu. Namun kita yang selalu hidup di lingkungan Al-Quran, tapi seakan-akan jauh gitu dari Al-Quran. Itu mengatasinya bagaimana? Oke, saya paham maksudnya gini nih. Jadi gini, ada kadang-kadang kadang kita mikir gini. Kita yang setiap hari bersama-sama Al-Quran, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi datar aja. Pas baca Al-Quran tuh jadi datar aja rasanya. Ada orang yang jarang berinteraksi sama Al-Quran, mungkin dia bukan menghafal Quran, mungkin dia jarang baca Al-Quran. Tapi sekali dia mendengar Al-Quran, dia tersentuh. Nah gitu kan, mungkin kadang-kadang kayak gitu kan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi tuh. Namanya kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya kita berinteraksi dengan sesuatu, itu bisa mematikan rasa. Kecuali apa? Kecuali kita selalu menjadikan Al-Quran itu adalah hal yang baru terus gitu. Jadi ngerasa bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tidak pernah habis. Jangan ngerasa kayak, wah baca Quran lagi. Enggak. Bahwa setiap kali kita bersama Al-Quran, itu adalah Itu adalah interaksi baru, itu adalah perasaan baru, itu adalah pengalaman baru yang harus kita benar-benar rasakan. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan itu? Maka tentu kita harus membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan hati. Ya, dengan hati. Karena gini, analoginya gini. Al-Quran itu sebenarnya kalimat yang akan mengena. Makanya bahasanya tuh gini, hadza balagul linnas, surah Ibrahim ayat terakhir. Al-Quran ini balagul linnas, sebuah pesan yang akan nyampe kepada hati. Cuma kadang-kadang pas kita baca Quran kok datar sih, bukannya Al-Quran itu nyampe ke hati. Itu karena kita nggak pakai hati. Ya, contohnya gini, ada satu berita yang saya sampaikan kepada namanya Joko gitu. Wallahu alam ya. Semoga nggak ada namanya Joko sini. Ini contoh doang. Joko tahu nggak? Ibu kamu meninggal. Gitu. Pesannya adalah ibu kamu meninggal dan dia akan nangis mendengarnya. Bagi dia pesan ibu meninggal itu adalah pesan yang sangat-sangat menyentuh hati. Ya, kenapa? Karena dia sedih. Tapi kita orang yang
temennya dengar pesan itu, padahal pesannya sama, kita biasa aja. Oh, Ibu Joko meninggal. Padahal Joko mendengar pesan yang sama seperti itu, dia bisa menangis. Kenapa? Karena saat menerima pesan, kondisi hati kita berbeda. Joko itu pas menerima pesan itu, dia langsung masuk informasi ke dalam hati. Karena itu pesan yang berkesan. Itu. Nah, makanya Al-Quran itu kita harus menjadikan sesuatu yang berkesan gitu loh. Oh, jadi bahwa saat kita membaca Al-Quran, kita harus selalu ingat, ini kita bukan lagi baca bacaan biasa. Kita lagi ketemu sama Allah loh gitu. Ini adalah bacaan yang paling berkesan. Mestinya kita bisa menangis gitu. Mestinya kita bisa menangis, mestinya kita bisa menikmati itu. Nah, makanya jangan sampai justru para penghafal Quran itu adalah orang yang paling tidak bisa merasakan Al-Quran. Karena sudah terbiasa. Ya, namanya tumitul ihsas, mati rasa. Sama kayak orang yang baru pertama kali umroh, pertama kali dia lihat Ka'bah, dia nangis, pasti nangis. Kenapa? Karena dia, ya Allah, akhirnya bisa lihat Ka'bah. Coba lihat para pemandu haji itu yang tiap tahun ke Ka'bah. Udah biasa aja lihat Ka'bah, udah nggak foto-foto lagi, gitu kan? Udah apa? Udah nggak nangis lagi. Kenapa? Karena udah sering, gitu. Bagaimana cara kita memunculkan itu? Maka kita harus menjadikan seolah-olah Al-Quran itu sesuatu yang baru terus. Wah, ini ada sesuatu yang harus saya dapatkan. Kan kata para ulama gitu, Al-Quran itu seperti mutiara yang setiap sudutnya akan selalu memancarkan cahaya. Tapi kita nggak bisa dapatin itu kalau kita nggak pakai hati. Gitu ya. Mungkin itu jawaban Ana kurang lebihnya, karena di sini sudah mulai azan.